Masih bersama TKW Hong Kong. Apa kabar kalian semua KC? Saya harap kawan-kawan TKW Hong Kong dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai TKW Hong Kong. Apa sih itu tugas dan apa sih itu tanggung jawab? Mari kita bahas bersama. Oke Besti, sebelum ke pembahasannya, saya ingatkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Matur nuwun KC-KC semua. Tugas dan tanggung jawab pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Anda dapat ditugaskan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan rumah tangga. Video berikut ini memberikan sejumlah informasi mengenai tugas pekerjaan utama seorang PLRTA yang bekerja di Hong Kong, serta hal-hal yang perlu diperhatikan tentang cara menjaga keselamatan diri selama melakukan pekerjaan rumah tangga dan menangani kondisi darurat. Tugas pekerjaan memasak. Memasak adalah salah satu pekerjaan rumah tangga utama bagi PLRTA. Akan tetapi, beberapa PLRTA mungkin akan mengalami kesulitan pada awal mereka bekerja karena bahan makanan, cara memasak, bumbu, dan lain-lain berbeda dengan yang ada di negara asalnya. Anda mesti memperhatikan pilihan makanan majikan. Contohnya, beberapa majikan lebih suka sedikit garam dan minyak dalam makanannya. Anda juga dapat melihat buku resep atau situs web memasak untuk meningkatkan kemampuan memasak. Membersihkan jendela. Membersihkan jendela adalah pekerjaan rumah tangga umum lainnya yang dilakukan oleh PLRTA. SEC meliputi klausul tentang membersihkan jendela bagian luar demi menjaga keselamatan kerja PLRTA. Klausul tersebut menyatakan bahwa ketika PLRTA diminta majikannya untuk membersihkan bagian luar jendela yang tidak terletak di lantai bawah atau terhubung dengan balkon, yang pastinya relatif aman bagi PLRTA untuk melakukan pekerjaannya, atau dengan koridor umum. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan persyaratan berikut. 1. Jendela yang akan dibersihkan harus dilengkapi terali yang terkunci atau dilengkapi pengaman yang akan mencegah terlepasnya terali. Dan 2. PLRTA tidak boleh menjulurkan bagian tubuh manapun melampaui kerangka jendela, terkecuali lengan. Mengasuh anak-anak, keluarga yang orang tuanya bekerja merupakan hal lazim di Hong Kong. Anda mungkin dipekerjakan untuk mengasuh bayi atau anak mereka, dan contoh tugasnya seperti memberi makan, memandikan, dan lain-lain. Anda akan diminta mengikuti rutinitas anak sehari-hari seperti mengantar mereka ke sekolah atau beraktivitas. Selain itu, Anda tidak boleh meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan di rumah. Walaupun untuk waktu yang sangat sebentar dan terutama saat mereka sedang tidur, karena ada banyak potensi bahaya seperti kebakaran atau sengatan listrik. Anak-anak juga bisa jatuh dari ketinggian, makan benda-benda yang bukan makanan, dan lain-lain. Jika ditinggal tanpa pengawasan, pastikan terali jendela terkunci dengan benar sepanjang waktu. Jangan tidur bersama bayi atau menempatkan benda-benda empuk yang tidak perlu seperti bantal, bantalan sofa, selimut, mainan lembut, doll di atas tempat tidur karena bayi dapat mudah terbekap oleh benda-benda ini.
Anda harus segera memberitahu majikan dan mencari bantuan medis jika anak yang Anda asuh mengalami cedera, seperti cedera kepala, dan terutama setelah jatuh, walaupun tidak tampak ada luka jelas. Anda juga harus memastikan keselamatan anak-anak dan melindungi mereka dari cedera fisik dan kekerasan seksual. Masyarakat Hong Kong tidak menoleransi perlakuan yang tidak baik terhadap anak. Mencelakakan anak adalah suatu pelanggaran hukum. Pengabaian anak juga merupakan pelanggaran hukum di Hong Kong. Berdasarkan Undang-Undang Pelanggaran tentang Orang, seseorang yang berusia 16 tahun ke atas, termasuk orang tua, yang memiliki hak asuh. Tanggung jawab dan pengasuhan atas anak atau remaja di bawah usia 16 tahun dianggap melakukan pelanggaran hukum bila dengan sengaja menyerang, memperlakukan secara tidak baik, mengabaikan, meninggalkan atau membuat anak atau remaja tersebut terpapar, atau menyebabkan atau mengondisikan anak atau remaja tersebut untuk diserang, diperlakukan secara tidak baik, diabaikan, ditinggalkan atau terpapar dengan cara yang mungkin dapat mengakibatkan anak atau remaja tersebut mengalami penderitaan yang tak perlu atau gangguan kesehatan. Jika divonis bersalah, orang tersebut akan dikenai hukuman penjara maksimum 10 tahun. Berdasarkan undang-undang yang sama, orang tersebut juga dapat divonis bersalah untuk 1. Penyerangan yang mengakibatkan cedera fisik yang sesungguhnya pada tubuh, dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun, atau 2. Penyerangan umum, dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 1 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Pidana, seseorang yang melakukan tindakan tidak senonoh bersama atau terhadap anak berusia di bawah 16 tahun, atau menyuruh anak berusia di bawah 16 tahun untuk melakukan tindakan tersebut bersama atau terhadap diri sendiri ataupun orang lain, dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dan dapat dikenai tuntutan dan, jika divonis bersalah, akan dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Anda harus bertindak secepatnya jika melihat tindakan seseorang yang membahayakan atau memperlakukan seorang anak secara tidak senonoh. Anda harus segera menghubungi polisi jika terjadi kondisi darurat dan menghubungi nomor hotline yang terdapat dalam kotak di bawah ini bila diperlukan. Merawat lansia. Dengan kondisi penduduk menua yang ada di Hong Kong, semakin banyak PLRTA yang akan membantu merawat lansia. PLRTA yang merawat lansia harus sabar dan penuh empati, serta bersedia mendengarkan, menjaga keselamatan mereka dan memastikan mereka minum obat sesuai aturan, dan lain-lain. Merupakan hal penting. Anda harus menginformasikan kepada majikan Anda jika lansia yang Anda rawat mengalami cedera atau mengalami perubahan perilaku atau suasana hati secara tiba-tiba. Masyarakat Hong Kong tidak menoleransi segala bentuk penganiayaan terhadap lansia. Lansia tidak boleh diperlakukan dengan kejam, secara tidak berperi kemanusiaan atau dihina. Penganiayaan terhadap orang tua mengacu pada perlakuan atau peniadaan tindakan apapun yang membahayakan kesejahteraan atau keselamatan lansia. Penganiayaan terhadap lansia dapat tergolong ke dalam pelanggaran pidana. Sebagai contoh, berdasarkan Undang-Undang tentang Pelanggaran Terhadap Orang, seseorang dapat dihukum karena 1. Penyerangan yang menyebabkan cedera fisik yang sesungguhnya, dan dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun, atau 2. Penyerangan umum, yang dikenakan hukuman penjara maksimum 1 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Pidana,
Seseorang yang secara tidak senonoh menyerang orang lain dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenai tuntutan dan, setelah divonis bersalah, akan mendapat hukuman penjara maksimum 10 tahun. Anda harus bertindak secepatnya jika Anda menyaksikan penganiayaan terhadap lansia dan segera menghubungi polisi jika terjadi keadaan darurat.